Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gandakan, Allah akan berikan balasan yang lebih baik atau tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lebih dari, atau Allah akan tambahkan nikmat-nikmat dari yang telah kita terima. Dan di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, maka kita gunakan nikmat tersebut, diantaranya adalah untuk belajar, untuk talabul ilmi. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk meneladani kisah-kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas dari salah satu kitab yang cukup terkenal, dari salah satu penulis sejarah Nabi atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kitab yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan kali ini adalah Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, yang mana kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini adalah taman cahaya, taman cahaya dalam atau berkenaan dengan sirah, perjalanan kehidupan Nabi yang Allah pilihkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memilih kitab Raudhatul Anwar ini? Karena diantaranya ini adalah salah satu kitab yang dilihat cukup detail atau cukup terperinci dalam mengisahkan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, muallif di sini, Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, juga punya salah satu kitab yang juga terkenal dalam sirah nabawiyah, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum. Namun ketika kalau kita lihat di dua kitab ini, insyaallah taala karena penulisnya juga adalah penulis yang sama, maka tidak jauh beda isi dari kitab atau dua kitab tersebut, Raudhatul Anwar dengan Ar-Rahiqul Makhtum. Baik, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai untuk membahas kitab ini, tentunya sedikit kita sampaikan tentang muqaddimah kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah, kenapa kita harus mendengarkan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, entah itu sebelum beliau menjadi atau sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Kemudian juga tentunya yang paling utama adalah setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Yang mana tentunya kita ketahui, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyelamat dunia dan akhiratnya kita. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengimani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasul yang diutus ke muka bumi ini untuk menjadi
pembimbing, untuk menjadi guru teladan kita, yang mana tentunya sumber dari agama ini yang pertama adalah Al-Quran, yang mana itu adalah kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tentunya berasal dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber juga dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ya kita pelajari agar kita tahu bagaimanakah sosok seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah guru teladan terbaik kita dalam kehidupannya. Dan ini nanti insyaallah taala kita akan membahas ya di sela-sela cerita atau kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ada banyak sekali poin-poin yang bisa kita pelajari atau kita ambil hikmahnya, sehingga kita bisa ya benar-benar meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya beliau adalah seorang yang memiliki akhlak karimah, akhlak yang baik, akhlak atau akhlak yang tertinggi ya. Kemudian beliau juga adalah seorang pribadi yang nanti kita akan kisahkan, bukan hanya sekedar seorang pribadi sebagai seorang rasul saja, akan tetapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, bahkan sebagai seorang ya sahabat di antara para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan sampai pada bagaimana beliau berpolitik ya, dalam tanda kutip berpolitik, bagaimana ketika beliau nanti berhijrah ya, kemudian membentuk sebuah peradaban, membentuk sebuah dari yang tadinya komunitas kecil ya, kemudian sampai kepada ya alhamdulillah ya, umat kaum muslimin, sampai yang barangkali ya sudah sangat banyak sekali sampai hari ini. Maka insyaallah taala kita akan pelajari ya bagaimana perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita mulai dari an-nasabu asy-syarif ya, atau di sini ya ada bab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asluhu wa nash'atuhu wa ahwaluhu qabla an-nubuwah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana asal usul beliau, kemudian bagaimana perkembangan atau tumbuh kembang beliau dari kecilnya, kemudian juga bagaimana keadaan beliau sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi ya, sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi. Kita mulai dari an-nasabu asy-syarif ya, nasab yang mulia dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Huwa akramu khalqillah. Beliau adalah seorang yang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala, akram yang paling mulia ya. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, wa afdalu rusulihi, dan yang paling ya utama di antara para rasulnya. Karena kita tahu pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, rasul itu tidak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, ada banyak nabi dan rasul. Kalau kita yang menghafalnya ada 25 ya, nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling afdalnya ya di antara 25 tersebut ya, yang paling utamanya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun beliau datangnya paling belakangan, yang artinya Allah utus ya paling belakangan sebagai penutup para nabi, penutup para rasul, namun Allah jadikan beliau ini ya yang paling utama. Wa khatamu anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan penutup para nabi-nabi ya, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita di sini masuk kepada nama beliau Muhammad ya. Dan nama beliau ini adalah nama yang diberikan ya oleh kakeknya, yang tentunya raja'an an yuhmad, yang tujuannya adalah agar beliau menjadi orang yang senantiasa terpuji ya. Muhammad dari kata
terpuji, Muhammad ibn, ya, kemudian di sini nasabnya, ya, ayah beliau adalah Abdullah. Ayah beliau adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kakeknya bernama Abdul Muttalib ibn Hashim, ya, kemudian, ya, kakeknya lagi bernama Hashim, kemudian ibnu Abdi Manaf, ya, kakeknya lagi bernama Abdu Manaf, kemudian bin Qusay, ya, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, ibnu Nadar, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ya, ini di antara nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kakek-kakeknya beliau bernama Adnan. Ya, kalau kita hitung di sini, ya, dari ayahnya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, di sini ada 21 dari kakek, ya, atau ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan kakek, ya. Ya. Yang kemudian, ya, di paragraf berikutnya, wa Adnan min dzurriyyati Ismail. Adapun Adnan yang tadi, ya, yang terakhir disebutkan di nomor 21 itu, Adnan adalah di antara keturunan dari Ismail, Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Maka bisa disimpulkan, ya, pemirsa dan juga pendengar sekalian, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang memiliki keturunan dari nabi juga, Nabi Ismail bin Ibrahim, ya, dari keturunan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Namun tentu dengan jarak yang cukup jauh, ya. Tadi kalau kita lihat ada sekitar 21 ayah, ya, dan kakeknya. Meskipun di sini wallahu a'lam bishawab, ya, dikatakan bahwasanya tidak bisa dipastikan betul, ya, nama-nama, posisi, ya, dan juga kepastian dari jumlah, ya, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, ketika kita bahas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ya, maka yang telah disepakati oleh para ulama adalah beliau ini, ya, ini bil ittifaq, maka telah disepakati bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti, ya, runtutan dari nasab beliau kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Artinya, ya, siapa-siapanya saja, kemudian berapa kakek yang ada di tengah-tengah tersebut, ya. Walakin lam yu'raf bid-dhabti adad wala asma man bainahu wa baina Ismail alaihi salam. Akan tetapi tidak diketahui, ya, secara pasti. Bid-dhabti itu secara pasti. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan juga nama-nama, ya, secara pastinya antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ismail alaihi salam. Namun sekali lagi, ya, pemirsa dan juga pendengar sekalian, yang bisa dipastikan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memang berasal, ya, dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Baik, itu poin yang pertama dari nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, jamaah dan atau pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, poin berikutnya adalah dari nasab ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ummuhu Shallallahu Alaihi Wasallam, fahiya Aminah, ya, bernama Aminah. Ya, tentu kita semua sudah mengetahui, binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya, kalau kita lihat di sini ada satu nama yang sama dengan
nama atau kakek-kakeknya Nabi SAW dari ayahnya. Ya, coba kita beri warna yang berbeda. Ya, di sini ada Kilab. Dan pada nasab ibundanya juga ada Kilab. Apakah ini Kilab yang sama? Maka jawabannya adalah huwa Kilab huwal jaddul khamisu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Ya, dan Kilab adalah kakek kelima ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nasab ayahnya. Fa abuhu wa ummuhu min aslin wahidin. Maka ibunda dan ayah Nabi SAW ya berasal dari satu keturunan dari kakek yang kelimanya tadi, yaitu bernama Kilab ya. Jadi betul ya, Kilab ini adalah kakek yang sama dari ayahnya Nabi dan juga dari ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yajtami'ani fi Kilab. Ya, dua nasabnya ini bertemu pada satu nama, yaitu Kilab. Wasmuhu Hakim. Ya, yang namanya, ya nama Kilab ini adalah Hakim. Ya, jadi Kilab itu ternyata bukan nama asli. Jadi nama julukan ya yang disematkan kepada Hakim. Ya, waqila Urwah, dan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya nama dari Kilab ini adalah Urwah. Walakinnahu kana kathirus saydi bil kilab fa'urifa biha. Ya. Kenapa dipanggil kilab? Ya, kilab itu ya, kalau dalam bahasa Arab adalah jam'u kalb, ya, kalbun. Anjing. Maka kilab berarti anjing ya. Ini satu penamaan yang berbeda dengan kultur Indonesia ya. Kalau kita di Indonesia, nama anjing itu justru konotasinya tidak baik ya, karena sering disebutkan untuk bahan ejekan atau bahan kata-kata kasar. Akan tetapi dalam hal ini nama Kilab ya, anjing di sini adalah mungkin di orang-orang zaman terdahulu mengambil sifatnya, karena memang ya terkenal anjing itu dengan sifatnya yang wafa, setia ya, loyal dengan majikannya. Jadi mereka tidak menganggapnya itu sebagai sebuah kesamaan yang buruk ya, wallahu a'lam bishawab ya. Akan tetapi dalam hal ini ya, Hakim atau Urwah dinamakan Kilab karena kathirus saydi bil kilab, karena banyak berburu ya dengan menggunakan anjing ya. Jadi ada salah satu metode memburu ya, untuk menangkap hewan buruannya itu ya, ada yang menggunakan panah, ada yang menggunakan tembakan kalau zaman sekarang ya, ada yang menggunakan tombak dan yang lainnya. Nah, ada juga yang kemudian berburu dengan menggunakan seekor anjing yang sudah dilatih ya. Kemudian anjing itu dilepas untuk menangkap misalnya seekor rusa ya, atau misalnya seekor kelinci dan yang lainnya, yang kemudian nanti ditangkap oleh anjing tersebut ya, dan diambil, disembelih atau dimakan oleh majikannya. Nah, jadi asal usul dari penamaan Kilab atau julukan Kilab adalah karena sering Urwah ataupun Hakim ini ya, kakek Nabi ini berburu dengan menggunakan anjing. Nah, kemudian berikutnya qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam ya, adalah kabilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisy, dan kabilah beliau adalah kabilah Quraisy ya. Ini berbeda dengan kafilah ya. Kalau kafilah itu rombongan dagang, kalau kabilah itu semacam ya kaum ya, perkumpulan dari satu masyarakat ya, kaum yang satu keturunan ya, atau satu marga ya, dinamakan kabilah ya. Kabilah itu Quraisy. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari kabilah Quraisy. Ya. Maka kalau kita katakan sering barangkali kita mendengar ketika berbicara tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy yang artinya
adalah mereka kaum Quraisy, dan Nabi SAW adalah di antara kaum Quraisy karena beliau berasal dari kabilah Quraisy juga, ya. Makanya kalau kita mau bicara yang lebih tepat, ya, ketika menyebutkan orang-orang musyrikin, ya, orang-orang yang ingkar kepada Nabi SAW di kabilahnya Nabi SAW, maka kita katakan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya. Karena Quraisy ini adalah nama kabilah dan Rasulullah termasuk dari orang Quraisy juga, ya, yang dikenal dengan kemuliaannya, ya. Jadi memang Nabi SAW itu berasal dari pertama ayah yang baik, nanti kita akan ceritakan, ya, detailnya, kemudian dari ibunda yang juga, ya, merupakan orang yang baik, keturunan yang baik, ya, dan termasuk dari kabilah yang diagungkan, kabilah yang dimuliakan, ya, di tengah-tengah kaum Arab atau terlebih khusus adalah penduduk Mekah, ya. Warif'atus sya'ni, dan juga punya kedudukan yang tinggi, ya, menjadi para tokoh-tokoh kaum, ya, menjadi orang-orang yang berpengaruh di kaumnya, gitu, ya. Wal majdil asil wa qadasatil makan baina sairil Arab, ya, ini satu makna lah, ya, yang mana intinya adalah beliau termasuk dari keturunan yang baik, ya, kemudian orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan kaumnya. Wa huwa laqabu Fihr bin Malik awin Nadhr ibn Kinanah, ya, dan ini adalah laqab, lagi-lagi, ya, adalah sebuah julukan, ya. Jadi Quraisy itu adalah sebuah julukan, bukan nama orang, ya, tapi diambil dari julukan seseorang. Laqab dari Fihr bin Malik atau An-Nadhr ibn Kinanah, ya. Wa kullu min rijalati hadhihi al-qabilah kanu sadatin wa ashrafan fi zamanihim, ya. Dan setiap dari laki-laki, ya, setiap dari laki-laki dari kabilah Quraisy ini, mereka adalah sadat wa ashraf, ya, adalah tokoh-tokoh, ya, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, ya, tokoh fi zamanihim, pada zaman-zaman mereka. Jadi kalau misalnya, ya, kita lihat Quraisy, ya, kabilah Quraisy, ada beberapa orang dari keturunan Quraisy ini, maka masing-masing dari mereka, ya, dari keturunan-keturunan ini adalah orang-orang yang berpengaruh di zamannya, di masanya, menjadi tokoh-tokoh, ya, di masanya. Jadi, ya, pemirsa dan juga pendengar sekalian, sekali lagi bahwasanya Nabi SAW itu berasal dari keturunan yang benar-benar terpandang, ya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, ya. Maka ada nanti kita akan sebutkan juga kisah-kisahnya, di antara bagaimana sikap dari orang-orang musyrikin kepada Nabi, kenapa tidak sama dengan para sahabat yang lainnya, atau bahkan dengan orang-orang yang sempat disiksa, ya, oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka di antaranya adalah karena Nabi SAW punya kedudukan, ya, di antara mereka sebenarnya. Nah, wa qad imtaza minhum Qusay wasmuhu Zaid bi'iddati mizat, ya. Kemudian di sini, ya, akan disebutkan nanti, ya, setelah ini akan disebutkan satu persatu dari nasab Nabi SAW dengan keutamaan mereka. Jadi kita benar-benar perinci, ya, dalam kitab ini bagaimanakah atau gambaran dari, ya, seperti apa kakek-kakeknya Nabi SAW, sehingga bisa dikatakan bahwa setiap dari, ya, laki-laki atau orang-orang yang ada di kabilah ini adalah tokoh-tokoh pada zamannya. Nah, maka akan disebutkan satu persatu. Imtaza minhum, di antara yang paling menonjol, ya, dari mereka adalah yang pertama Qusay. Nah, tadi kita sudah sebutkan, ya, di antara kakeknya Nabi SAW adalah Qusay, dan ismuhu Zaid,
Ya, nama aslinya adalah Zaid. Ya, lagi-lagi pemirsa dan juga pendengar sekalian, mereka lebih ya suka memanggil ya kawan-kawannya orang-orang itu dengan panggilan-panggilan ataupun dengan lakob-lakob tertentu ya, dibandingkan dengan namanya. Bahkan lebih terkenal ya lakobnya, julukannya atau kunyahnya daripada namanya. Ya, kembali lagi, waqad imtaza minhum Qusay wasmuhu Zaid bi'iddati mizat, ya, dengan beberapa keutamaan-keutamaan atau beberapa hal yang menonjol ya. Jadi di sini akan diceritakan terlebih dahulu yang kakek Nabi SAW bernama Qusay. Fahuwa, ya, di sini sudah kami garis bawahi atau sudah kami highlight ya, untuk lebih jelas ya, nantinya menjadikan poin pertama, poin kedua yang sudah ditandai merah, kemudian poin ketiga dan keempat. Di sini kurang lebihnya ada 4 yang disebutkan di antara keutamaan dari Qusay ya, atau nanti bisa kita katakan jasa-jasa ya yang dikenang oleh kaumnya ya. Yang pertama adalah awwalu man tawallal Ka'bah min Quraisy. Adalah di antara orang yang pertama mengurusi Ka'bah. Ya, artinya Ka'bah itu juga ya dirawat, ya dipantau, ya, kemudian kuncinya juga disimpan dengan baik. Nah, orang yang pertama dari kalangan Quraisy yang menjaga Ka'bah ini adalah Qusay. Fakanat ilaihi hijabatuha wasidanatuha ay kana biyadihi miftahul Ka'bah yaftahuha liman syaa wa mata syaa. Ya, beliau yang ya tadi ya mengurusinya, bagaimana merawatnya, bahkan yang memegang kunci ya dari pintu Ka'bah itu adalah Qusay ya. Dan Qusay bisa membukanya untuk siapapun yang dikehendaki oleh Qusay. Ya, dan itu tentunya adalah bukan orang sembarangan yang diamanahi untuk merawat Ka'bah ya. Salah satu bangunan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang Allah jadikan bangunan tersebut ya, bangunan yang memiliki keutamaan tersendiri ya, dan kesucian tersendiri yang tentunya tidak dipegang oleh orang-orang yang sembarangan. Kemudian yang kedua, wa huwallazi anzala ya, wa huwallazi anzala Quraisyan bi batni Makkah. Ya, adalah orang yang membawa Quraisy ke tengah-tengah kota Makkah. Apa maksudnya? Jadi ternyata ya, dahulunya Quraisy ini adalah kaum yang tidak tinggal di tengah-tengah kota Makkah. Ya, mungkin di pinggirannya, yang kemudian dibawa oleh Qusay yang pertama kali membawanya, wa askanahum fi dakhiliha, kemudian menjadikan kaum Quraisy tinggal di dalamnya, artinya di jantung kota Makkah. Wa kanu qabla dzalika fi dhawahiha wa atrafiha. Ya, dhawahi ya maknanya adalah pinggiran ya, yang ada di pinggiran-pinggiran kota Makkah. Jadi tadinya mereka itu tidak di dalam atau tidak di pusat kota Makkah ya. Kemudian dibawa oleh Qusay menuju batni Makkah. Batn itu artinya adalah perut ya, tapi yang dimaksud adalah tengah-tengah kota Makkah ya. Mutafarriqina baina qabail ukhra ya, yang bermacam-macam atau berpisah ya, terpisah dari kabilah-kabilah yang lain. Baik, yang ketiga kemudian di antara hal yang atau jasa ya yang dikenang dari Qusay adalah wa huwallazi ansha'a as-siqayah war-rifadah. Nah, beliau ini Qusay ini adalah orang yang memunculkan, menginisiasi as-siqayah war-rifadah. Apa itu siqayah war-rifadah? Ya, di sini dijelaskan as-siqayah ma'un adb ya, yaitu adalah air yang terbuat dari min nabidit tamri awil asali awiz zabibi wa nahwi.
yang terbuat dari bisa kita katakan mungkin semacam infused water ya, atau bahkan saripati ya yang diambil, jadi ada air yang kemudian dicampurkan dengan saripatinya ya, bisa kita mungkin katakan untuk zaman sekarang namanya infused water ya, dari kurma ya, kemudian dicampur dengan madu ya, atau kismis dan yang lainnya ya, yang dicampurkan di situ. Allah alam bisawab ya. Ini minuman jenis apa? Tapi sepertinya tentu adalah minuman sehat ya, yang dicampurkan ya, air dengan buah-buahan seperti kurma tadi. Ya, yang artinya as-siqayah di sini adalah kana yu'idduhu fi hiyadin minal adimi yashrabuhu al-hujjaj ya. Yaitu air ini yang tadi sudah dibuat itu dibagikan kepada para jamaah haji ya, yang disediakan dalam satu wadah ya. Wadahnya itu minal adim, di sini dikatakan wadah ya, wadahnya yang terbuat dari kulit ya zaman dulu ya, kemudian dibagikan kepada orang-orang atau para jamaah haji ya. Kemudian pertanyaannya, pemirsa dan juga pendengar sekalian, apakah haji itu sudah ada? Ya, betul. Haji ya sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, namun tentunya syariat ini tidak sama dengan syariat yang ada di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kalau kita katakan apakah kita melaksanakan syariat Nabi Ibrahim, ya tidak. Maka jawabannya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin adalah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan melakukan syariatnya Nabi Ibrahim, bukan, akan tetapi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ar-rifadah, apa itu ar-rifadah? Ta'amun kana yusna'u lahum fil mausim. Ya, itu adalah makanan yang dibuat ya di musim haji. Ya, jadi berarti as-siqayah war-rifadah ini adalah ya, as-siqayah war-rifadah ini adalah makanan dan minuman intinya yang dibagikan kepada jamaah haji. Ya, jadi Qusay ini terkenal dengan sering membagikan makanan bekal ya, dan juga minuman untuk para jamaah haji. Dan ini tentunya adalah sebuah perbuatan baik ya, memberikan bekal kepada orang-orang yang beribadah. Dan yang keempat, yang terakhir dari Qusay adalah waqad bana Qusay baitan. Ya, Qusay telah membuat atau membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan di daerah atau bagian selatan dari Ka'bah ya, yang dikenal dengan Darun Nadwah. Ini perlu kita perhatikan nanti namanya ya, jangan sampai tertukar ya. Ada nanti juga ada namanya Darul Arqam, kita akan kisahkan, dan di sini ada Darun Nadwah ya. Ini adalah sebuah tempat yang dibangun oleh Qusay. Yang apa fungsinya? Fungsinya adalah Darusyura Quraisy, merupakan sebuah bangunan, sebuah rumah yang dijadikan tempat musyawarahnya ya, atau tempat pertemuannya, dan markazu taharrukatihim al-ijtimaiyah, dan juga tempat atau markas pusat dari pergerakan atau aktivitas ya, pusat aktivitas sosial ya, taharrukatihim al-ijtimaiyah ya. Jadi entah itu nanti berkenaan dengan
kehidupan bermasyarakat mereka atau hal-hal yang perlu dibicarakan oleh mereka ya untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, ini dibuatlah satu tempat ya, darusyuro, tempat untuk bermusyawarah, tempat rapat ya. Fakana la yu'qadu nikah ya, dan di sana tidaklah ada sebuah pernikahan yang bisa terikat kecuali di tempat tersebut. Nah, jadi tempat ini ya bisa dibilang adalah tempat yang dikultuskan juga ya oleh mereka, sehingga kalau ada orang yang mau menikah maka harus ya akad nikahnya dilaksanakan di sana, yaitu di Darun Nadwah ya, la yuqad an-nikah. Kemudian wala yatimmu amrun illa fi hadhihi dar. Tidak juga satu perkara diputuskan kecuali harus di sana. Ya, jadi ada sebuah perjanjian, ada sebuah keputusan, jika tidak diputuskan di Darusyuro, tidak keluar dari persetujuan di dalam majelis syuro Darun Nadwah tadi, maka tidak sah. Ya. Wa kana biyadihi liwa wal qiyada. Kemudian di tangannya, ini kembali kepada Qusay tadi ya, kepemimpinan, dan tidak juga ya bisa la tu'qadu rayatu harbin illa biyadih. Tidak juga bendera peperangan dikibarkan, artinya ya, keputusan untuk berperang atau tidak, kecuali di tangannya siapa? Qusay tadi. Ya, jadi benar-benar seorang pemimpin yang bisa memutuskan ya perang atau tidak, ya damai atau tidak, ya satu perkara itu akan diputuskan dilaksanakan atau tidak ya kecuali dengan keputusan dari Qusay. Berarti ya bisa kita bayangkan bahwa Qusay ini adalah salah satu dari atau di antara orang yang paling berpengaruh, tokoh besar ya, pemimpin besar di kalangan Quraisy. Wa kana kariman wafiral aqli sahiba kalimatin sahibu kalimatin nafidatin fi qaumihi. Dan Qusay adalah orang yang dermawan ya, orang yang cerdas ya, dan juga punya perkataan perkataan yang baik, yang bagus ya, yang bisa mempengaruhi, yang bisa menginfluence ya masyarakat di sana sebagai seorang pemimpin ya. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai pada bab ini terlebih dahulu, yaitu usratuhu atau nasabuhu asyarif ya, kemudian qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam ya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di bab selanjutnya, yaitu adalah usrah ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya pemirsa dan juga pendengar sekalian, ya, cukup insyaallah taala satu halaman ya, atau dua halaman ya, di halaman pertama dan yang kedua dari nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, maka tentu kita bisa ketahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara seorang manusia yang terlahir dari ayah yang baik, dari ibunda yang baik, keturunan yang baik, bahkan berasal dari keturunan seorang nabi ya, yang juga anak dari seorang nabi, yaitu Ismail dan juga Ibrahim alaihi wassalam. Ya, kemudian juga ya di sini disebutkan beberapa dari kakek-kakek Nabi SAW, dan akan disebutkan satu persatu seberapa berpengaruh dari ayah dan juga kakek-kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya agar kita lebih memahami bahwa Nabi SAW ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang tidak atau bukan suatu kebetulan ya, ketika Allah memilih beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul terakhir, karena memang beliau merupakan salah satu dari orang yang memiliki nasab terbaik ya, terutama di kalangan orang-orang Arab pada zaman tersebut. Ya, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di pembahasan tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Ya, di situ nanti akan dibahas tentang keluarga Hashimiyah, ya, kakeknya beliau, kemudian ayahnya beliau, ya, sampai kepada beliaunya sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti kita masuk kepada pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu nanti di tengah-tengah dari penjelasan tersebut juga kita sebutkan bagaimana keadaan, ya, orang-orang Arab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, ataupun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, diutus menjadi nabi dan rasul. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.